Sementara 1998 pedagang pasar Wiradesa akan berjualan di pasar darurat. Pemerintah Kabupaten Pekalongan berencana untuk memindahkan para pedagang Wiradesa ke pasar darurat yang bergeser ke selatan. Total pedagang Wiradesa ada 1998 dari berbagai jenis dagangan. Kepala Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Hurib Budi Riyantini menjelaskan dalam laporannya rincian para pedagang Wiradesa yang terdata. Pembagian kios untuk pedagang akan dibagi secara undian dan bertahap, yaitu tanggal 11 Oktober tahun 2020. Kemudian jumlah pedagang pasar Wiradesa sebanyak 1998. Ini yang masuk database ya. Dengan rincian ruko 46, kios 212, los 1124, beceran 616. Kemudian yang ketiga, penataan pedagang di pasar darurat menggunakan sistem zonasi sesuai jenis dagangan. Pengelompokannya masih sebatas pengelompokan zonasi basah dan zonasi kering. Yang keempat, pengundian pedagang ke pasar darurat dimulai tanggal 25 September sampai dengan selesai. Kemudian rencana pemindahan pedagang pasar darurat dimulai tanggal 1 sampai dengan tanggal 11 Oktober tahun 2020, dilakukan secara bertahap ya Bapak Ibu ya. Jadi tidak bareng tetapi bertahap, dimulai tanggal 1 sampai dengan tanggal. Selain itu, Bupati Pekalongan Asip Kolbihi dalam kesempatan yang sama mengingatkan kepada seluruh pemangku kepanjangan untuk membicarakan soal pasar termasuk pemindahan harus dilakukan secara musyawarah dari perencanaan hingga teknik pelaksanaan di lapangan. Penting diketahui, pasar Wiradesa ini merupakan penghasil pendapatan anggaran daerah terbesar di Kabupaten Pekalongan. Dilihat dari retribusi yang masuk ke pemerintah daerah. Dengan adanya pasar darurat ini, para pedagang dapat kembali berdagang secara layak di tempat-tempat yang sudah disediakan secara gratis oleh pemerintah kabupaten. Hari ini kita memulai pemindahan pasar ya secara simbolis dari pasar induk itu ke pasar darurat. Kalau pasar darurat kita bangun dengan dana APBD anggaran 2020 sebesar 2.080.000.000. Sudah kondisinya sudah baik, sudah selesai, progresnya juga positif, menunjukkan bahwa seluruh perencanaan yang kita jalankan berjalan dengan baik. Pedagangnya juga kondusif ya, bisa bekerja sama dengan baik dengan pemerintah sehingga tidak ada ekses. Kita tahu kalau pemindahan pasar, pembangunan pasar itu biasanya ada hal-hal yang tidak kita inginkan, tapi alhamdulillah khusus pasar Wiradesa ini semua berjalan dengan baik karena saya berpesan kepada terutama adalah pemangku kepentingan yang kaitan dengan pasar, kemudian para paguyuban pedagang, pokoknya kalau ada persoalan selesaikan dengan baik sehingga seluruh kepentingan ini terakomodir, tidak ada pihak yang dirugikan. Pasar Wiradesa ini menampung 2.000 lebih ya pedagang, 2.000 pedagang lebih dan merupakan pusat pasar daging ya. Kalau Kedungmuni kan pusat grosir konveksi, jin, batik, baju koko, daster. Tapi kalau Wiradesa ini punya spesifikasi menjadi pusat daging ya di wilayah Pantura dan sekitarnya. Artinya kita punya keunggulan yang dijual di pasar Wiradesa di samping komoditas yang lain, dan tentu karena ini juga dekat dengan produksi konveksi juga berbagai produk hasil UKM dan UMKM yang ada di Kabupaten Pekalongan juga bisa dibeli di pasar Wiradesa. Secara prinsip seluruh kegiatan pembangunan pasar Wiradesa sudah kita mulai dan berjalan dengan baik.
Harapan saya mudah-mudahan ini bisa memberi manfaat pertumbuhan ekonomi, terutama adalah menjadi trigger pemantik pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Pekalongan di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19 ini. Jadi terus upaya pembangunan terus kita lakukan.